Duh, asik banget sih Dinda. Ngemil-ngemil cantik sendiri aja nih, nggak pengen bagi-bagi. Percaya sih, kalau renyah gurih nikmat cemilan yang satu ini emang nggak ada lawan. Tapi tahu nggak sih bos, kalau setiap keping tempe yang satu ini punya cerita panjang yang bisa jadi inspirasi bisnis dari rumah. Nih, simak sampai akhir ya bos. Halo bos, selamat datang di UMKM Keripik Tempe. Dengan usaha rumahan, kita bisa mendapatkan uang puluhan juta. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Bos, weekend kalian seproduktif apa nih? Jangan kalah sama Dinda ya, yang pagi-pagi udah nyamperin Bu Nisha demi bisa belajar bikin tempe. Apalagi alasannya kalau bukan karena cuan, bos. Oh iya, ini proses pembungkusan adonan tempe ya, bos. Sebelumnya, kedelai sudah direndam dengan ragi, bos. Kedelai lalu digiling dan dibilas sampai bersih. Ingat ya bos, kudu bersih. Soalnya kalau nggak bersih, tempenya bisa jadi bau. Kata Bu Nisha, tambahkan sedikit kulit ari dari kedelai untuk merekatkan kedelai saat dicampur dengan sagu. Selain itu, takaran kedelai dan tepung sagunya juga harus pas. Ini kalau takarannya nggak pas antara sagu sama kedelainya jadinya gimana Bu? Kalau kebanyakan sagunya itu bisa jadi, tempenya itu bisa jadi lebih lengket kayak kerupuk. Kalau misalkan kebanyakan kedelainya juga bisa keripiknya itu jadi keras. Oh, gitu. jadi benar-benar harus pas ya takarannya. Memang perbandingannya perbandingannya memang harus kedelainya itu lebih banyak dari sagunya. Gitu, lebih banyak perbandingannya itu 11 dibanding 9. Oh, 11 banding 9 Iya. perbandingannya. Pokoknya totalnya dari 20 kilo itu berarti bukan Iya, 10-10 ya, Iya. tapi 9 banding 11. Iya. Dalam sehari, 2 karyawan Bu Nisha bisa membuat minimal 80 bungkus tempe. Skill kecepatan dan cara bungkusnya jangan ditanya, cepet banget. Ah, Ibu cepet banget. Udah selesai? Udah. Wah susah, udahlah manual aja. Tahu nggak sih bos, tadi pas aku lagi mau masukin sagu dan kedelai ini ke plastik, aku lagi masukin satu-satu, tiba-tiba punya Bu Nisha udah penuh. Emang ya kalau udah biasa apa-apa jadi cepet. Adonan tempe yang sudah terbungkus seperti ini langsung digantung ya bos. FYI nih bos, satu bungkus adonan tempe ini beratnya bisa 3-4 kilo loh. Di sini proses yang paling menentukan tingkat keberhasilan pembuatan tempe, proses fermentasi. Supaya proses fermentasinya sempurna, bungkusan tempe ini akan tergantung selama 3 hari dengan 3 kondisi suhu yang berbeda-beda. Hari pertama digantung di dalam suhu ruang, hari kedua digantung di luar ruangan biar terkena matahari langsung untuk menyempurnakan proses fermentasinya. Dan terakhir di hari ketiga digantung di ruangan ber-AC. Loh, biar apa ya? Karena untuk menekan tekanan panas dari jamur yang ada di dalam tempe ini. Oh, gitu. untuk menekan proses fermentasinya Iya. biar nggak berlebihan gitu Iya, ya? biar kalau misalkan ini kepanasan tempenya jadi pahit. Oh, Terus warnanya juga jadi kecoklatan. jadi ini gitu. semua tuh mempengaruhi rasa ya? Iya, dan suhu benar, ruangannya pun juga benar ya? banget Kak. Jadi memang kita butuh tempat AC ini untuk mendinginkan dan menetralkan dari sifat jamur itu sendiri. Skill yang ini juga boleh diadu bos. Kalau yang udah terbiasa dengan mesin pengiris ini, satu bungkusan tempe bisa teriris tipis dan rapi cuma dalam waktu 15 menitan aja. Kalau pemula kayak Dinda kira-kira bisa nggak ya? Dinda, tadi kan kita udah lihat nih cara motongnya. Betul. Sekarang Dinda cobain ya. Iya. Pokoknya injak Kakinya itu dipencet di situ, tangannya di sini. tangannya di sini. Iya. Ya. Ya.
nggak apa-apa. Kecil. Nggak apa-apa. Coba lagi ya. Ya. Semangat ya Dinda. Kalau mau jadi pengusaha, emang kudu kencang niat dan usahanya. Bener nggak bos? Nah, ternyata motongnya itu nggak segampang kelihatannya. Berat juga loh bos. Nih lihat, potongan pertama aku. Cuman segini. Abis itu ada kemajuan. Segini. Tuh, terus segini. Tapi akhirnya aku juga berhasil bos untuk potong yang bentuknya sempurna kayak gini. Kesulitan-kesulitan tadi merupakan sebagian kecil dari proses belajar wirausaha Bunisha dan suaminya. Usaha ini dirintis dari cita-cita Bunisha yang ingin tetap produktif meski berada di rumah. Mantan pegawai bank ini pun memutar otak untuk mengupgrade diri dari yang awalnya sebagai reseller menjadi produsen. Selama 8 tahun, banyak kendala dan kegagalan yang dilalui. Doi bahkan rela rugi modal di awal agar bisa belajar dan menghasilkan keripik tempe dengan kualitas terbaik. Usaha yang berawal dari dapur rumah sederhana, akhirnya pecah telur bos. Sekarang dengan dibantu 17 karyawan, kapasitas produksinya meningkat sampai 200 kg per hari. Mantap! Saya memutuskan untuk resign. Saya membuka dengan modal yang saya miliki, saya membuka kecil-kecilan dengan 2 orang karyawan. Saya berharap dari keripik tempe ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, bisa menghidupi keluarga saya dan bisa membantu banyak orang. Modal awal waktu keripik itu mungkin di 5 juta ya Mbak, untuk beli alat, untuk beli penggorengan, beli kompor dengan 2 orang karyawan. Dengan 5 juta sisa uang dari kita bekerja di salah satu bank itu bisa berproduksi di awal. Dan kapasitas produksinya waktu hanya 2 orang itu cuma 20 kilo. Bukan cuma modal, mental Bunisha dan suaminya pun diuji ketika usaha yang baru berjalan sekitar 2 tahun nyaris mandek akibat wabah pandemi. Itu proses yang sangat panjang. Dari kami mengirimkan keripik tempe ini menggunakan sepeda motor berdua, hujan-hujanan, memperkenalkan kepada orang, ditolak sama orang, itu kami pernah. Tidak dibayar juga, orderan yang begitu banyak yang kami senang, dan itu tidak dibayar, itu juga kami pernah. Seiring berjalannya waktu, usahanya kembali bangkit. Keripik tempenya bukan cuma dikenal luas di seluruh penjuru tanah air, tapi juga sampai ke negeri jiran. Kapasitas produksi kita sampai 200 kilo dan harga per kilonya di 70.000. Baik untuk reseller ataupun distributor, Bunisha menyediakan beberapa pilihan ukuran kemasan. Bahkan mulai dari yang terkecil seberat 170 gram dengan harga 14 ribuan. Bunisha membuka seluas-luasnya kesempatan untuk orang-orang yang juga ingin berbisnis dari rumah seperti saat dirinya menjadi reseller dahulu. Dan pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita Bunisha pun terwujud bos. Alhamdulillah selama 8 tahun ini yang paling saya terasa itu ketika saya yang tadinya hanya karyawan, yang tadinya saya bekerja untuk orang lain, sekarang saya bisa mempekerjakan yang tadinya 2 orang bisa menjadi alhamdulillah sekarang sudah belasan orang. Yang tadinya saya hidupnya masih tinggal sama orang tua, alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki hunian sendiri. Dan yang paling luar biasa, bersyukur alhamdulillah Allah izinkan saya punya tempat produksi sendiri. Bagi Bunisha, di setiap usaha selalu ada rintangan yang harus dihadapi. Bukan untuk ditakuti, Doi pun selalu ingat dengan pesan sang ibu. Saya dinasehati oleh ibu bahwa pedagang itu seperti orang yang berjalan di tengah lautan. Jadi kita nggak boleh, ketika kita sudah ada di tengah, kita nggak boleh mundur lagi.
kita harus berjalan sampai menemukan ujung kesuksesan. Itu sih yang saya ingat dari pesan ibuku. Jadi kalau memang mau sukses itu jangan setengah-setengah. Jadi jalan aja, di depannya seperti apa serahin aja sama Allah. Wah, Ya. kalau setiap hari bisa kayak gini, cuan juga ya Bu ya. Iya Kak. Tapi mulai dari produksinya harus dari awal banget ya. Kayaknya Iya. modalnya gede ya Bu. Kalau mau bikin sendiri memang cukup gede Kak untuk modalnya, tapi jangan khawatir buat orang-orang yang mau dapat cuan, bisa juga jadi reseller atau distributor Yang gitu modalnya Kak. jadinya nggak terlalu gede ya? Enggak, cuman uang 300 sampai 500 ribu udah bisa dapat cuan dari reseller keripik tempe Kak. Iya. Iya, Tapi yang paling penting dalam usaha itu, mau usaha apapun, itu harus ada ketekunan, ada kesabaran. Kita bersabar sama Allah, mudah-mudahan hasilnya bisa dapat yang luar biasa. Dan yang paling penting, cuan Bos. Bos, bener ya kalau sajian mie jadi salah satu menu yang banyak diminati orang. Mau berkuah atau kering, tetap bikin pecintanya meremelek. Setuju dong kalau mie menjadi salah satu olahan kuliner yang hampir terdapat di seluruh Indonesia bahkan dunia. Terbuat dari bahan dasar tepung, mie menjadi salah satu pelengkap khasanah kuliner yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Sajian kuliner mie dengan kearifan lokal juga ada nih di Indonesia. Salah satunya mie Jawa yang terdapat di Yogyakarta. Halo bosku, saya Bambang dari Bakmi Jawa Mbah Harjo. Masakan bakmi Jawa mau masih yang pakai yang lama. Ini loh, aku punya yang baru, produk bakmi kaleng yang rasanya tidak kaleng-kaleng. Penasaran? Ikuti di Cuan Bos. Kuliner khas dari tanah Jawa ini biasanya direbus dan dimasak dengan bumbu khas masakan Jawa. Mie Jawa juga biasa dimasak di atas anglo dengan api dari arang dan ditambah suwiran daging ayam kampung dan telur. Tenang, buat kalian yang penasaran dengan rasanya, nggak perlu jauh-jauh ke Jogja kok. Pemilik kedai ini mengembangkan produk inovasi mie Jawa dalam kemasan kaleng. Sebagai generasi ketiga yang menjual mie Jawa, Bambang tidak hanya menjalankan bisnis yang sudah ada bos. Butuh inovasi dan ekspansi terkait produk yang disuguhkannya, agar bisa terus bersaing dan bertahan di era modern. Usaha mie Jawa milik Bambang dimulai oleh sang kakek sejak tahun 1989, yang pada saat itu sang kakek berjualan di gerobak. Usaha sang kakek berkembang pesat, hingga akhirnya bisa membuka kedai mie Jawa. Mantap! Nah, bakmi Jawa ini bermula dari yang saya dulu itu dia masih pakai konvensional. Masih pakai areng, ya, gerobak. Dia masaknya masih tunggu pakai bara areng itu. Sampai sekarang masih saya pertahankan sebagai konsep otentiknya. Melihat banyaknya peminat mie Jawa, Bambang pun melakukan sebuah terobosan bos dengan membuat produk mie Jawa instan yang belum pernah ada pada saat itu. Pengembangan produk pun dilakukan Bambang sampai pada tahun 2009 hingga tercipta mie Jawa kaleng instan yang menjadi salah satu ikon produk yang dimiliki Bambang sampai saat ini. Saya menangkap bahwa Jogja adalah kota pariwisata. Banyak tamu-tamu saya ya itu pengen membawa oleh-oleh gitu. Nah, kemudian sekarang dari tahun 2009 saya sudah mengkonsepkan bakmi Jawa itu saya jual dalam kemasan. Ada yang kemasan kaleng, ada yang kemasan instan. Bos, dalam bisnis kuliner, inovasi bukan sekedar menciptakan sesuatu yang baru ya, tapi juga menjadi evaluasi dan pengembangan kualitas untuk produk yang sudah ada. Seorang pengusaha kuliner perlu untuk terus melakukan inovasi agar bisa mempertahankan dan memajukan citra brandnya biar lebih sustainable. Untuk produk mie Jawa kalengan sendiri, Bambang menggabungkan lokasi produksinya dengan kedai mie-nya bos.
Proses dimulai dengan filling, yaitu bagian mie kering yang sudah dibumbui dimasukkan ke dalam kaleng, lengkap dengan suiran daging ayam dan telur orek. Setelah mie dan pelengkap masuk ke dalam kaleng, lanjut ke proses exhausting. Olahan mie kaleng dikukus untuk menghilangkan udara yang masih tersisa. Diamkan selama kurang lebih 10 menit dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Lanjut ke tahap simming atau penutupan kaleng. Setelah itu, mie kaleng disterilisasi dengan alat khusus yang disebut dengan retort untuk memastikan kaleng sudah tertutup sempurna untuk menghindari kontaminasi selama 30 menit. Mie kaleng yang sudah jadi tinggal diberi label dan siap dikarantina selama 14 hari untuk memastikan mie sudah sesuai dengan standar produksi. Terakhir, mie kaleng siap dikirim ke mitra outlet yang ada di sejumlah daerah, mulai dari Pulau Dewata Bali, Sumatera, dan Jawa. Bos, produksi mie Jawa instan kalengan yang satu ini gak hanya membuat usaha mie Jawa milik Bambang semakin berkembang, tetapi juga mengukuhkan bahwa produk lokal pun patut diacungi jempol. Sudah sampai Peru, sudah sampai kita juga pameran di Cina, di Shanghai kemarin, itu juga makanan kemasan kaleng. Buat yang masih ragu makan mie Jawa kaleng ini, gak usah worry ya bos. Bambang menjamin produk mie Jawa kalengannya aman untuk dikonsumsi. Makanan kaleng itu adalah makanan paling aman dan sehat. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena untuk mendapatkan izin edar BPOM, bisa diedarkan di masyarakat luas, itu dengan pengawasan yang sangat ketat tentang food safety. Kita udah ber-BPOM, sudah halal ya. Dan itu makanannya itu tidak mengandung bahan pengawet kimia. Proses penyajian mie kaleng ini sangat mudah bos. Masak mie dengan cara direbus, lalu masukkan topping. Diamkan sesaat dan langsung sajikan. Sebagai generasi ketiga di keluarganya, naik turunnya usaha mie Jawa ini sudah banyak dilalui oleh pendahulu Bambang. Persaingan bisnis kuliner mie Jawa juga semakin ketat ya bos. Analisa bisnis kita dulu, orang Indonesia itu paling gemar nomor 1 mie menurut saya. Jadi itu yang membuktikan kita sangat strategis, sangat kuat untuk mengarrange pasar. Nah, kalau kelemahannya ya sekarang bertumbuhnya mie warung-warung mie, kedai-kedai mie yang sangat dekat ini membuat persaingan semakin ketat. Oh iya, untuk pasokan mie Jawanya, Bambang memproduksi mie-nya sendiri bos. Kita sudah sebulan itu rata-rata kita 3.000 sampai 4.000 kaleng per. Kalau hari-hari peak season liburan pasti lebih rame. Kalau dikali harga jualnya 30.000, cuannya lumayan banget bos. Benar-benar usaha yang inspiratif. Jangan patah semangat saat usaha sedang turun bos. Tetap berjuang mencari peluang dan menciptakan pasar baru. Gimana bos? Mau mencoba mie Jawanya langsung di tempat atau di rumah dengan mie Jawa instan kalengan? Monggo loh, dipilih sesuai selera ya. Bos, jangan takut berjuang, tetap semangat, yang penting cuan bos. Bapak sama teman-teman itu mendapat bantuan presiden pada zaman Pak Soeharto. Bos, salah satu kunci dari kesuksesan adalah mencintai apapun yang kalian kerjakan. Kalau sudah begitu, percaya deh, semua terasa ringan dan berjalan dengan lancar. Sama halnya nih saat mencoba peruntungan dalam dunia bisnis. Kali ini sudah ada Abi Miftahur Rahman, salah satu model sekaligus pengusaha dari Wonosobo yang mau melihat lebih dekat konsep dari usaha peternakan ini.
Halo bos, saya Rozan dari Domba Batur. Mengawali usaha dengan hobi itu sangat-sangat menyenangkan. Mari ikuti keseharian saya di Cuan Bos. Dirintis sejak tahun 1971, usaha ternak domba milik Rozan ini berawal dari sang ayah yang mencoba beternak domba lokal. Pada tahun 1984 menjadi titik awal usaha ternak domba ini berkembang. Pada saat itu, sang ayah mendapatkan bantuan domba merino dari pemerintah. Jadi peternakan ini itu ada pada tahun 1971. Yaitu pada tahun itu melihara domba lokal biasa mas. Kemudian pada tahun 1984 bapak sama teman-teman itu mendapat bantuan presiden pada zaman Pak Soeharto, mendapat bantuan 10 ekor domba jantan merino mas, yang sudah diperanakan di Tapos. Nah kemudian setelah itu dikawin silang sama bapak sama teman-teman dengan domba lokal Batur. Bos, hasil kawin silang domba ini kemudian dikenal dengan sebutan domba Batur. Pada dasarnya, domba merino dan domba Batur berbeda ya bos. Domba merino adalah jenis domba yang berasal dari Australia. Sedangkan domba Batur merupakan keturunan hasil kawin silang antara domba merino dan domba lokal. Kemudian yang membedakan domba Batur dan juga domba merino adalah woolnya atau bulunya yang menutupi seluruh bagian tubuh kecuali mata, hidung dan juga kuku. Beternak domba Batur butuh sejumlah treatment khusus. Salah satunya yaitu pengembalaan domba di ruang terbuka bos. Proses ini dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Tujuannya agar perkembangan domba Batur bisa optimal dan tidak stres bos. Untuk urusan pakan domba Batur, Rozan menyiapkan rumput khusus. Jenis rumput ini dikenal dengan nama odot. Setiap hari, rumput odot ini diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Untuk bisa memenuhi semua kebutuhan pakan dombanya, Rozan memilih untuk menanam sendiri rumput odotnya. Jadi bisa menghemat biaya perawatan. Domba Batur yang sehat bisa dilihat dari jumlah pakan yang dikonsumsinya dalam sehari. Semakin banyak makan, semakin sehat. Indukan domba Batur mulai produktif dari umur 1-20 tahun dan memiliki fase kehamilan sebanyak 2-3 kali selama 2 tahun, bos. Bos, nggak hanya orang aja ya yang butuh dicukur, domba Batur juga butuh dicukur nih. Tapi bukan buat gaya-gayaan ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan domba Baturnya, bos. Kenapa sih mas bulu-bulu domba ini harus dipotong-potong? Oke. Jadi ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau betina itu biar ketika dia beranak, cempenya, nyusunya nggak sulit menyusuinya. Kemudian yang ketiga, itu agar siklus birainya itu tidak terganggu. Selain pakan dan perawatan, ada hal lain yang nggak kalah penting untuk pertumbuhan dombanya, bos. Yaitu kandang yang harus selalu diperhatikan kondisinya. Jadi kandang ideal untuk melihara domba Batur itu ada 2 macam mas. Yang pertama untuk di suhu yang dingin seperti di pegunungan, itu menggunakan atap apapun bisa mas. Kemudian ketika di suhu yang cenderung panas, itu biasanya atapnya menggunakan asbes kalau nggak genteng mas. Kemudian untuk sirkulasi itu cukup sirkulasi udara yang bagus. Kemudian sirkulasi cahaya matahari jangan langsung terkena dombanya mas, di samping kandang atau depan kandang, itu biar dombanya tidak berada di suhu ruangan yang cenderung panas mas. Sama seperti domba Garut, sejumlah kolektor domba Batur juga kerap mempertandingkan domba Batur miliknya dalam sebuah kompetisi. Domba Batur yang berhasil menang kompetisi akan dibanderol dengan harga selangit, bos. Begitu juga yang dilakukan oleh Rozan untuk menambah nilai plus domba-domba yang doi tawarkan. Domba Batur itu nilainya setiap domba berbeda-beda mas. Baik dari kelebatan woolnya di bagian telinga, kemudian di bagian muka, di bagian kaki, tegap dan lain sebagainya, itu memiliki nilai yang lebih mas.
Jadi penasaran nggak sih bos? Berapa ya rata-rata domba yang terjual oleh Rozan setiap bulannya? Satu bulan itu dapat menjual 10 ekor cempe. Untuk harganya itu mulai dari 3 jutaan mas. Kalau diambil rata-rata 10 ekor per bulan dengan harga minimal 3 juta rupiah, berarti tempat ternak ini minimal bisa meraup 30 juta rupiah per bulannya bos. Ini baru diambil dari harga terendah ya bos. Belum kalau dari harga domba yang lebih tinggi, bisa lebih tebal lagi omsetnya. Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan oleh Rozan untuk memasarkan domba batur hasil ternaknya. Mantap bos, segala peluang bisa dimulai dari hobi. Tapi tetap ya, pastikan selalu konsisten. Bos, siapapun yang sedang beternak atau mau beternak, yang pertama harus konsisten, menyukai bidang yang sedang dilaksanakan, rendah hati, amanah, dan jujur. Yang penting apa Mas Abi? Cuan bos. Ada yang manis kayak madu, tapi bukan kamu. Ini loh bos, ada gelato kesukaan orang-orang. Keberadaan gelato emang eksis di mana-mana ya. Bahkan ada yang dibentuk selucu-lucu ini, bikin gemes. Salah satu gelato milik Jenny ke Veronica dan kawan-kawannya nih bos. Usaha gelatonya punya beberapa cabang dengan tempat dine-in yang cukup oke buat nongkrong. Penasaran nih bos? Check it out deh. Halo bos, buat yang suka gelato, kita sudah berdiri sejak 2017. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bagi orang awam, gelato adalah es krim. Tapi es krim dan gelato punya komposisi yang berbeda bos. Es krim terbuat dari susu, kuning telur, dan gula. Sedangkan gelato terbuat dari susu, krim, dan gula. Jadi secara kalori, gelato ini lebih rendah dibanding es krim. Kalau ice cream mungkin tidak se-creamy gelato dan nggak lebih sticky dibandingkan gelato. Dan kebetulan juga gelato kan memang sedikit lebih rendah lemak. Kalau mampir ke tempatnya ini bos, pengunjung dipersilahkan untuk self-service sendiri, alias bisa pilih gelato mana yang dimau dari freezer. Pilihannya banyak, ada rasa unicorn candy, pistachio, mixed berry sorbet, cotton candy, matcha brownie, dan lainnya. Lebih dari 40 rasa bisa dinikmati di sini. Buat pecinta kopi, di sini juga ada gelato yang bisa dipadukan dengan kopi loh. Jadi cocok deh buat teman nongki bareng Besti bos. Soal rasa yummy banget, jangan ditanya deh. Yang pasti creamy, lembut, dan manis di mulut. Apalagi harganya nggak bikin dompet menjerit bos. Rata-rata harga gelato di sini mulai dari Rp35.000 aja. Masih aman buat kaum mendang-mending. Salah satu pelanggannya adalah Alzena, mahasiswa Jakarta yang suka banget nongki di sini. Untuk kenapa suka banget sih sebenarnya karena tempatnya ya dia homey banget dan emang nyaman banget. Kayak aku sering nugas di sini juga dan sekedar hangout sama teman-teman juga itu sering. Dan untuk pilihan gelatonya juga kan rasanya banyak banget ya, jadi nggak bosan. Approved by mahasiswa Jakarta nih bos. Selain untuk daily nongki, Jenny juga bikin varian cake gelato loh. Nah bos, ini salah satu produk unggulan kita lainnya, yaitu gelato cake. Buat yang belum coba dan penasaran, bisa dicoba ya. Rata-rata harga cake gelato ini mulai dari 300 ribuan ya. Bisa jadi opsi buat yang mau rayain ulang tahun nih. Tertarik mau juga usaha gelato ini?
Tenang bos, di sini juga ada kemitraan kok. Bahkan kalau mau mulai dari gerobakan kecil juga bisa bos. Mantap! Untuk memenuhi permintaan gelato dalam sebulan, Jenny bisa memproduksi gelato sebanyak 10 ton bos. Sebelum membuka bisnis gelato bersama teman-temannya, Doi pernah memiliki bisnis printing dan fotografi bayi loh bos. Terus kenapa ya bisa banting setir bisnisnya? Kenapa kepikiran buka gelato? Karena basically pada dasarnya aku suka banget ice cream. Dari suka es krim bisa jadi ladang cuan. Keren sih bos. Dan bisa juga kesukaan kita terhadap sesuatu menjadi peluang bisnis. FYI aja nih bos, dari awal merintis bisnis gelatonya, Doi juga mempekerjakan banyak perempuan dibanding pria. Ada sebanyak 60% karyawannya perempuan. Kita tuh mau ngangkat bahwa sebenarnya cewek-cewek juga bisa loh bekerja sama seperti untuk pria, atau kita build-nya juga cewek juga bisa. Mantap deh, tim cuan doakan sukses terus ya. Buat semua yang usaha, jangan lupa selalu inovasi dan pantang menyerah. Dan yang pasti juga, cuan bos!